Oke, silakan Pak Richard. Ulangi lagi. Buka lagi. Oke. Ya. Oh. Dokter, ada apa, Dan? Mas Dan? Mas Dan? Mas? Ntar Pak Lutfi ya. Lanjut Pak Richard. Ya, mulai ya. Ya, baik. Nah, selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara sharing session, yaitu acara yang selalu ada di BRSDM TV, yang ada selalu setiap hari Rabu. Kali ini, Sobat Bari, pada tanggal 25 November 2020, kita akan bahas satu tema yang bagus dan menarik, yaitu Webometric, yaitu peningkatan performa kinerja satuan kerja berbasis Webometric untuk unit riset dan pendidikan. Jadi akan dibahas bagaimana untuk mencapai Webometric yang tertinggi, termasuk tantangan dan kendalanya. Semua akan dibahas secara lengkap dan tuntas oleh narasumber utama kami sesaat lagi. Kami harapkan Sobat Bari akan mengajukan pertanyaan ketika narasumber memaparkan makalahnya. Silakan ajukan via chatting yang ada di kolom situ, kolom YouTube. Dan jangan lupa juga klik subscribe agar materi bermutu ini kian dapat disebarluaskan. Baiklah, kami tampilkan narasumber utama kami pagi ini, yaitu Bapak Lutfi Asadat, SPI MSc, Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul. Waktu kami serahkan kepada Bapak Lutfi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Richard, moderator kita pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Richard, apakah suara saya terdengar di sana? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Terima kasih Bapak Ibu dan pendengar setia, penonton setia BRSDM TV. Pagi ini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang apa yang saya ketahui tentang Webometrics sebagai salah satu perankingan institusi yang berlevel internasional. Untuk mengawali diskusi pada pagi hari ini, saya akan mencoba memaparkan satu bahan tayang yang akan saya share di sini. Sudah terlihat Pak Richard di sana? Jelas, Pak Lutfi kelihatan. Baik, paparan ini kami beri judul peningkatan performa kinerja satuan kerja berbasis Webometrics. Nanti kita akan ulas dari awal, dari pengenalan sampai dengan nanti bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan ranking Webometrics kita, termasuk juga kendala-kendala di dalamnya. Sebelumnya, background saya memang agak jauh dari tentang materi ini. Namun demikian, kalau dalam ilmu biasanya ada sanad ilmunya, ada asal-usul dari mana saya memperoleh informasi atau pengetahuan atau kompetensi ini. Melalui BRSDM TV dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang. Yang pertama, Pak Yohanes Rampisela Mendiang, beliau adalah dosen fisika di Universitas Negeri Malang yang pada saat itu memperkenalkan kami kepada Webometrics, termasuk juga tips dan triknya bagaimana untuk meningkatkan nilai Webometrics ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Hari Eko Irianto. Beliau pada saat itu menjabat sebagai Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang pada saat itu memberikan kesempatan kepada saya dan beberapa rekan di sana untuk mengerjakan kegiatan Webometrics ini. Kepada beliau berdua, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon juga kesediaan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mendoakan beliau berdua karena yang Pak Yohanes ini sudah wafat, sudah meninggal dunia mendahului kita, sedangkan Pak Hari Eko pada pekan ini dikabarkan sakit, mudah-mudahan beliau segera dapat pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kerangka diskusi kita pada pagi hari ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita tentu memulainya dari berbicara tentang kinerja. Namun demikian kita akan mengulas sedikit saja karena memang yang menjadi poin penting kita di sini adalah tentang webometrics-nya. Kemudian yang kedua adalah webometrics dan webometrics dalam tanda petik. Kenapa dalam tanda petik? Karena webometrics yang dalam tanda petik ini sudah menjadi trademark tersendiri. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita menggunakan webometrics ini? Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengukur atau metodologi yang digunakan oleh webometrics untuk mengukur kinerja suatu institusi. Selanjutnya, status terkini di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, di mana kita berada pada saat ini. Yang terakhir adalah strategi peningkatan ranking webometrics. Nah, apa itu kinerja? Kalau berdasarkan teori, kinerja itu adalah satu wujud perilaku seseorang atau organisasi, jadi baik individu maupun kelembagaan, dalam melaksanakan kegiatan, program, dan seterusnya yang berorientasi prestasi. Untuk apa? Untuk siapa? Kemudian apa tujuan dan manfaatnya? Tentu saja ada banyak di sana, misalnya untuk evaluasi, untuk pengendalian, bahkan untuk di awal untuk penganggaran, juga untuk memotivasi. Kalau case-nya webometrics ini tentu untuk riset dan pengembangan kelembagaan lebih jauh ke depan. Nah, apa saja indikatornya, bagaimana cara mengukurnya, dan siapa yang berhak mengukur? Karena di dunia ini dan juga di level nasional atau bahkan di internal kita sendiri ada banyak metode pengukuran kinerja. Di internal kita misalnya yang diatur oleh Kementerian PAN dan RB ada yang namanya SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di KKP sendiri kita mengenal ada aplikasi Kinerjaku. Juga manajemen pengetahuan yang berbasiskan Bitrix 24 yang ada alamatnya di kinerja kkp.bitrix24.com. Nah, ukuran-ukuran kinerja ini tentu sesuatu yang bisa diukur parameternya, kemudian juga bisa diraih, dan juga bisa dievaluasi dari waktu ke waktu, sehingga indikator ini bisa jadi mengalami perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, webometrics ini untuk edisi yang terakhir adalah edisi Juli tahun 2020, dan ini telah dilakukan pengukuran atau penilaian sejak tahun 2004. Webometrics sendiri pada asal mulanya adalah satu cabang ilmu yang diperkenalkan pertama kali oleh Pak Almin dan Ingwersen pada tahun 1997 melalui paper mereka yang diterbitkan di Journal of Documentation yang berjudul Informatic Analysis on the WW Methodological Approach to Webometrics. Linknya ada di pojok kanan bawah slide kita di doi.org, dapat diakses ke sana sekiranya ada Bapak Ibu rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, webometrics ini mempelajari apa? Webometrics ini mengukur web atau website untuk mengetahui jumlah, kemudian jenis hyperlink, strukturnya seperti apa, pola penggunaannya, juga hubungannya dengan web-web yang lain. Webometrics ini dikenal juga sebagai cybermetric, dan cabang ilmu yang serupa diantaranya yaitu bibliometrics, informatics, scientometrics, dan virtual ethnography. Ini semuanya terkait dengan cabang ilmu yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian terkait dengan kepustakaan. Nah, webometrics yang akan kita diskusikan lebih lanjut pada hari ini adalah satu sistem ranking berbasis web. Ada beberapa indikator di sana yang dihitung adalah volume web, kemudian visibilitas, serta impact atau dampaknya.
Ranking ini dipublikasikan setiap Januari dan Juli dan dilakukan oleh Cybermetric Lab yang ada di Madrid, Spanyol. Ini institusinya adalah CSIC. Kalau di Indonesia kira-kira ini adalah LIPI-nya Spanyol kira-kira. Nah, dari pengelola atau dari publisher ranking ini mengadakan penilaian atau pengukuran atau perankingan berbasis web ini tujuannya untuk meningkatkan kehadiran institusi di dunia maya. Di samping itu juga mempromosikan akses terbuka untuk publikasi ilmiah. Karena apa? Karena hipotesis yang diangkat adalah segala sesuatu yang ada di web satu institusi, khususnya institusi riset dan akademik, adalah cerminan dari kinerja institusi tersebut. Yang kita diskusikan hari ini ada dua, ranking web of universities dan juga ranking web of research centers. Kalau kita khususnya yang research centers di sini jangan diterjemahkan letterlock sebagai pusat riset, artinya hanya institusi riset yang levelnya eselon 2. Namun demikian di sini semua institusi riset yang sifatnya mandiri kemudian bisa dinilai tidak terbatas apakah dia unitnya terkait dengan struktur eselonering atau tidak. Karena yang di beberapa institusi swasta yang terkait dengan R&D juga ada di database Webometrics. Bahkan lembaga-lembaga yang lain hanya menghadirkan satu perwakilan di database Webometrics, yaitu institusi tertingginya. Nanti akan kita coba lihat di slide-slide berikutnya. Nah, mengapa Webometrics ini bisa kita andalkan atau bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja institusi kita? Yang pertama, dia mendukung open access inisiatif. Jadi dia mendukung keterbukaan informasi, di mana Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ketahui saat ini sebagian akses untuk karya-karya ilmiah, sebagian dibatasi aksesnya dengan membership atau keanggotaan dengan iuran tertentu. Nah, pengelola Webometrics ini sangat mendukung open access inisiatif. Kemudian yang kedua, mereka tidak menarik biaya dan tidak menerima iklan. Ini merupakan satu keunggulan dibanding pemeringkatan yang lain. Kemudian yang terakhir, selalu berusaha memperbaiki cara pemeringkatan. Artinya metodologinya biasanya ada perubahan atau perbaikan atau revisi dari satu edisi ke edisi berikutnya. Dan sampai saat ini, untuk yang universitas kurang lebih sudah ada 30.000 kelembagaan universitas yang masuk di database mereka. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada perankingan yang lain? Ada tentu saja. Misalnya untuk yang universitas ada ARWU dan juga the QS. Kalau ARWU itu Academic Ranking of World University yang diselenggarakan oleh salah satu pengelola dari Shanghai. Nah, kita beranjak ke lebih dalam lagi tentang ranking web universities ini. Sebetulnya yang diukur Webometrics itu ada 5 dari awal mereka mulai muncul, yaitu universitas itu sendiri, kemudian repositori ini semacam gudang atau database publikasi-publikasi ilmiah, kemudian hospital ini rumah sakit, betul-betul rumah sakit. Agak mengherankan memang kenapa rumah sakit ikut diukur, tapi ternyata karena rumah sakit ini kalau di tataran global, mereka punya juga semacam karya-karya tulis ilmiah yang terkait dengan kegiatan mereka sehari-hari di rumah sakit. Kemudian business school, ini pada saat awal dibuat terpisah, namun demikian seiring berjalannya waktu di edisi terakhir, business school ini masuk ke database-nya university. Dan yang terakhir adalah yang research center. Nah, rankingannya ini bisa diakses secara global untuk level dunia. Bisa juga kita telusuri berdasarkan wilayah
ada Amerika Utara, kemudian Amerika Latin, Eropa, Asia, Afrika, kemudian Timur Tengah, dan juga berbasiskan negara yang nanti akan coba kita ulas khususnya untuk yang wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita diskusikan tentang indikator pengukuran webometrics. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa webometrics ini mengukur volume atau size dari suatu web, yang mana web ini merupakan cerminan aktivitas sehari-hari institusi tersebut. Nah, indikator-indikator yang digunakan ada sedikit perbedaan istilah, tapi merupakan satu hal yang ada kemiripan satu sama lain. Misalnya untuk university, ada 4 indikator, yaitu present atau kehadiran, bobotnya 5%, kemudian ada visibility, bobotnya 50%, kemudian ada transparansi 10%, dan juga scholar 35%. Sedangkan untuk research center, indikator yang digunakan juga sama, ada 4. Yang pertama yaitu size 20% bobotnya, kemudian visibility 50%, rich file 15%, dan yang terakhir Google Scholar 15%. Ini penjelasan lebih lanjut dari masing-masing indikator atau parameter tadi. Untuk university ada di sebelah atas, sedangkan untuk yang research center ada di bagian bawah. Untuk yang university, present ini merupakan didefinisikan sebagai public knowledge yang di-share. Metodologinya adalah size atau jumlah halaman dari domain dari satu institusi, termasuk juga subdomain yang menginduk ke domain utama. Dengan tools yang digunakan adalah Google. Kemudian visibility ini adalah jumlah link dari luar yang masuk ke dalam institusi tersebut. Jadi kalau misalnya kita membuat satu tulisan, apakah itu bentuknya dalam satu portal web atau bahkan paper-paper akademik, kemudian pada tulisan kita tersebut ada link misalnya ke brsdm.kkp.go.id, maka itu dianggap satu eksternal link yang menuju ke BRSDM. Dan ini diukur dengan 2 tools, yaitu Ahrefs dan juga Majestic. Ini bobotnya sekitar 50%. Kemudian transparansi ini adalah jumlah sitasi dari top 210 penulis yang ada di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu ada penulis-penulis yang memiliki nilai H-index tinggi, dan dari sana parameter ini digunakan untuk menilai dengan bobot 10%. Yang terakhir adalah Scholar. Ini adalah jumlah paper yang ada di Simago, dan ini bobotnya 35%. Data yang terakhir ini untuk rankingan yang terakhir diambil pada durasi 2014 sampai 2018. Sedangkan untuk research center, parameter yang digunakan sama, ada 4. Kita ulas satu persatu. Yang pertama size, atau di sini disimbolkan S. Ini adalah jumlah halaman yang ditemukan dari 4 mesin pencari, yaitu Google, Yahoo, Livesearch, dan Exalit. Livesearch ini sepengetahuan saya sudah beralih menjadi Bing.com atau Microsoft. Kemudian visibility atau V mirip dengan yang tadi, jumlah unique external link, jumlah link dari eksternal yang unik yang diterima oleh satu situs yang dapat diidentifikasi dengan mesin pencari Yahoo Search, Livesearch, dan Exalit. Kemudian rich file. Rich file ini adalah jumlah file yang diupload ke server kita dengan domain kita. Misalnya dalam hal ini, misalnya brsdm.kkp.go.id /folder, terus terakhir extensionnya .pdf. Nah, di sini ada 4 jenis file yang diukur oleh pengelola webometrics, yaitu file PDF, PostScript, kemudian Word dengan ekstensi DOC, dan juga PowerPoint atau PPT. Untuk yang PostScript ini agak-agak jarang
kita gunakan sehari-hari, tapi mungkin ini terkait dengan metadata karya-karya ilmiah yang bisa dikoneksikan, bisa diimpor ke satu aplikasi tertentu sehingga mempermudah proses bisnis di satu institusi. Misalnya mungkin terkait dengan aplikasi-aplikasi kepustakaan. Nah, untuk RIS file ini datanya diambil dengan menggunakan Google, Yahoo Search, Live Search, dan Exalit. Terakhir, Scholar. Scholar ini diambil dari database yang ada di Google Scholar. Nah, biasanya ini terkait dengan paten, karya tulis ilmiah, dan syaratnya masih sama seperti tadi, tersimpan di server kita dengan domain web kita. Nah, ini lebih lanjut tentang indikator webometrics, khususnya untuk yang research centers, sebagaimana tadi sudah saya ulas sebelumnya. Nah, terkait dengan mesin pencari, search engine atau mesin pencari yang digunakan ada beberapa, Google, Yahoo Search, Live Search, Exalit, juga ada Ahrefs, Majestic, dan Simago. Dari awal ketika misalnya dokumen atau tulisan tersebut diupload ke web kita, biasanya ada jeda dari 1 hari hingga beberapa pekan hingga materi atau dokumen tersebut dapat diindeks oleh mesin pencari. Nah, ada klausul juga di sini, hasil pencarian oleh search engine itu kadang menyimpang sangat jauh. Karena ada beberapa parameter yang menyebabkan hal ini, misalnya parameter pencarian, kemudian juga negara, atau bahkan posisi pencarian. Misalnya gini, kita menggunakan google.com dengan google.co.id, ketika misalnya mencari satu paper dengan kata kunci tertentu, katakanlah ikan sidat gitu. Ketika kita menggunakan google.com atau google.co.id, hasil pencarian pada halaman pertama mungkin akan menunjukkan perbedaan. Ini sebagai penjelasan untuk poin-poin ini. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana cara mengukur webometrics ini. Sebetulnya kunci yang digunakan hanya satu, yaitu alamat domain atau website. Misalnya yang akan kita ukur adalah brsdm.kkp.go.id. Maka alamat web ini yang akan kita gunakan seterusnya. Yang kita input ke dalam mesin-mesin pencari tersebut, sebagaimana tadi sudah di depan, yaitu Google, Yahoo, Live Search, Exalit, dan seterusnya. Nah, apakah brsdm.kkp.go.id ini berdiri sendiri? Tentu tidak, karena di dalamnya bisa jadi ada subdomain. Sebelumnya begini, kita mentreatment brsdm.kkp.go.id ini sebagai domain induk, meskipun kita tahu bersama domain induknya sebetulnya adalah kkp.go.id. Namun demikian untuk pembahasan kali ini kita buat norma kesepakatan bahwa brsdm.kkp.go.id adalah domain utama yang akan kita ukur. Nah, siapa saja yang bisa membantu brsdm.kkp.go.id ini? Yang bisa membantu adalah subdomain dari domain utama itu atau direktori dari domain itu. Misalnya case di sini adalah satker, misalnya satker apapun, satker.brsdm.kkp.go.id. Atau misalnya BRSDM, dan kita semua tentu tahu di dalam BRSDM ada banyak aplikasi, misalnya kita taruh dalam satu direktori. Nah, ini bisa juga membantu untuk hasil pengukuran dari BRSDM ini. Sehingga misalnya kita letakkan dalam satu direktori dengan alamat brsdm.kkp.go.id/aplikasi apapun. Nah, misalnya juga aplikasi ini bisa juga kita taruh di depan sebagai satu subdomain. Misalnya jurnal.brsdm.kkp.go.id atau juga aplikasi.brsdm.kkp.go.id. Nah, di samping yang bisa membantu ini untuk menunjang atau meningkatkan hasil pengukuran BRSDM, ada juga yang tidak bisa membantu. Kenapa demikian? Karena dia tidak menginduk ke domain utama yang kita ukur. Dan dia menjadi satu domain yang mandiri. Misalnya satker-brsdm.kkp.go.id. Ini
tidak bisa membantu karena posisinya tidak berada di bawahnya secara nomenklatur atau secara struktur penamaan atau hierarki domain. Kemudian contoh yang lain satker.kkp.go.id ini juga tidak bisa membantu. Bahkan atau lebih jauh lagi termasuk yang punya domain sendiri satker.com, .net dan seterusnya. Dan ini salah satu contoh di bawah juga mekanisasi kkp.web.id ini tidak bisa mensupport juga misalnya brsdm.kkp.go.id nanti kita daftarkan ke database Webometrics dan dilakukan pengukuran. Bisa membantu kalau nanti kita migrasikan ke dalamnya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita tadi mengetahui bahwa kunci pengukuran itu adalah alamat webnya, dalam hal ini brsdm.kkp.go.id. Nah, untuk yang parameter size, ini kita ketikkan saja di kotak pencarian Google itu site.2 brsdm.kkp.go.id. Di sana ada 638 hasil. Angka ini nanti yang akan masuk ke dalam perhitungan atau analisis kita. Nah, dari tangkapan layar yang ada di depan ini, kita juga tahu bahwa ternyata yang pada halaman pertama hasil pencarian Google, yang mensupport situs brsdm.kkp.go.id ini ada beberapa. Di antaranya yaitu brbih-depok.brsdm.kkp.go.id, kemudian web BRSDM itu sendiri, dan juga dari LRSDKP. Sebagai pembanding di sebelah kanan ada, kita coba ukur site lipi.go.id. Di sana ada hasil pencarian sekitar 1,27 juta. Dan dari sini juga kita bisa lihat bahwa LIPI ini disupport juga oleh web-web anak yang lain, seolah web anak lah kita sebut seperti itu. Misalnya e-learning, dan juga di sini pada bagian bawah situs CPNS. Ini size. Nah, 638 berbanding 1,2. Ini tentu sebagai contoh karena kita semua paham pada saat ini web utama BRSDM alamatnya bukan di sini. Jadi alamat web BRSDM kalau tidak salah saat ini yang dipakai adalah kkp.go.id/BRSDM, bukan brsdm.kkp.go.id. Sehingga contoh-contoh yang saya sampaikan di sini mungkin sekedar simulasi dan gambaran. Kemudian selanjutnya untuk indikator atau parameter rich files, kita coba cari dengan google.com. Nah, kalau di sini kata kunci yang dimasukkan selain site .2 brsdm.kkp.go.id, ada juga tipe filenya yang kita masukkan, istilahnya kata kuncinya adalah file type .pdf atau .doc atau .postscript .ps atau juga .2 ppt. Dari sini untuk yang PDF misalnya kita dapatkan hasil ada 41 hasil, kemudian untuk yang file doc ada 1 hasil, kemudian untuk yang tipe PostScript dan PPT di sini tidak ditemukan hasil. Selanjutnya untuk yang scholar, ketika di-input site .2 brsdm.kkp.go.id di sini tidak menunjukkan hasil. Sedangkan kalau kita coba bandingkan dengan LIPI, di sini ada sekitar 12.800 hasil di sini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat situs LIPI ini secara keseluruhan, khususnya di Google Scholar, ternyata dia didukung juga oleh web yang kita sebut web anak lah. Di sana ada e-jurnal biologi, kemudian ada MRI LIPI, kemudian ada juga JMB LIPI. Ini mungkin nanti bisa kita terapkan juga sekiranya nanti BRSDM diregistrasikan di database-nya Webometrics untuk yang Research Center. Nah, angka-angka tadi Bapak Ibu sekalian, kita masukkan ke hasil perhitungan.
ke dalam tabel ini. Kebetulan di sini filenya dalam bentuk XLS, dalam bentuk Excel, dan saya print screen, saya masukkan ke dalam bahan tayang ini. Jadi angka-angka yang ada di layar ini, misalnya untuk yang size, ada di sana ada Google, Yahoo, Bing, Exalit, kemudian ada visibility, kemudian ada RIS file dalam bentuk PDF, PostScript, DOC, PPT, kemudian juga Google Scholar. Jadi angka-angka 37.400.000 misalnya untuk National Institute yang ada di Amerika. Ini angka-angka ini adalah hasil pencarian Google sebagaimana tadi untuk yang BRSDM ditemukan sekitar 638, sedangkan yang untuk case-nya LIPI tadi untuk ditemukan sekitar 1,27 juta. Jadi angka-angka ini kita masukkan di sini, kemudian dari sana kita lakukan normalisasi dan logaritma menuju 1, sehingga nanti ketemu nilai total. Nilai total ini kemudian kita sortir dari nilai tertinggi sampai nilai yang terendah, dan ini merupakan gambaran dari rankingnya. Jadi semakin tinggi nilai total, rankingnya semakin kecil, artinya peringkatnya semakin bagus. Nah, ini kira-kira proses normalisasi, kemudian juga proses perhitungannya di balik Excel yang saya print screen tadi di depan. Mungkin di sini bukan ranah saya untuk menjelaskan karena matematika saya sempat tidak terlalu bagus untuk menjelaskan ini. Kita beranjak ke salah dan benar. Nah, setelah kita sedikit berdiskusi tadi di depan tentang webometrics sampai dengan bagaimana cara mengukurnya, mungkin ada pertanyaan. Webometrics ternyata adalah pemeringkatan website. Sebetulnya bukan. Karena yang diukur itu sebetulnya adalah institusinya, konten web, kemudian visibility, artinya link dari eksternal untuk visibility, digunakan sebagai indikator kemampuan global satu institusi untuk menggambarkan satu komitmen dari kegiatan pembelajaran, pengajaran, hasil riset, kemudian juga berbagai penghargaan internasional, serta hubungannya dengan komunitas atau dengan institusi yang lain. Kemudian yang berikutnya, mungkin bisa jadi juga muncul pertanyaan indikator webometrics tidak jelas. Di sini dapat saya sampaikan bahwa indikator webometrics sangat jelas, yaitu size, visibility, rich files, dan scholar. Tentu dalam dari edisi ke edisi ada perbaikan-perbaikan metodologi karena satu dan lain hal. Misalnya karena ketersediaan data, kemudian juga karena tools yang digunakan sebagian berada di luar kendali dari webometrics, seperti misalnya keberadaan mesin pencari Google, Yahoo, Exalit, dan lain sebagainya yang tidak berada di bawah kendali webometrics. Tapi ini merupakan satu keunggulan, sehingga artinya semua orang bisa mengukur dengan menggunakan data-data yang ada, terbuka dan tidak bersifat rahasia, serta ada independensi di sana. Kemudian mungkin juga ada kesimpulan misalnya atau pertanyaan, jumlah kunjungan akan menaikkan peringkat webometrics. Di sini dapat saya sampaikan bahwa peringkat webometrics ditentukan berdasarkan indikator-indikator yang tadi ada 4 tadi, di mana kunjungan tidak termasuk indikator. Kemudian tadi kita juga sudah mengulas tentang contoh analisis, di mana kita di sana membedakan antara hasil yang diambil dari mesin pencari, kemudian hasil pengolahan, dan juga rankingan. Jadi angka yang tercantum dalam pengumuman webometrics, nanti akan kita coba tayangkan, adalah peringkat dunia dan juga peringkat indikator, jadi per parameter, bukan nilai asli dari indikator. Peringkat yang lebih kecil adalah peringkat yang lebih tinggi, mirip-mirip seperti ranking pada saat kita dulu sekolah. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, di sini saya coba tampilkan, ini adalah status terkini edisi Juli 2020
ranking universitas yang ada di Indonesia. Ini saya ambil dari laman webometrics.info/EN/Asia/Indonesia. Ini adalah top 15-nya. Dari sini kita tahu UI posisinya berada di ranking 1 Indonesia, sedangkan untuk ranking dunianya dia ada di urutan ke-694. Sedangkan untuk masing-masing indikator, misalnya untuk present rank, impact, openness, dan juga excellence, dia rankingnya ada masing-masing ada di 158, 465, 774, dan juga 1299. Berikutnya seterusnya, sehingga dihasilkanlah ranking ini baik secara global maupun per bagian negara. Nah, bagaimana untuk institusi kita? Saya coba ambil sebagian dari data yang ada di Webometrics untuk pemeringkatan universitas. Dari sana ada sekitar 12 institusi kita yang masuk ke dalam database Webometrics untuk universitas. Ada STP, ada STP jurusan penyuluhan perikanan, dan yang menakjubkan ini, meskipun judulnya ranking web untuk universitas, ternyata SUPM kita masuk. Nah, apakah ini dulu diregistrasi dengan sengaja oleh pengelola humas atau pengelola data di sekretariat pada saat lalu, atau memang ada proses pemasukan database oleh Webometrics. Karena Webometrics ini di samping menerima registrasi per surat, dia juga bisa memasukkan alamat web yang misalnya berdomain .ac.academic.ac.id misalnya untuk case Indonesia ke dalam database mereka. Ini yang untuk data ranking institusi kita berdasarkan alamat web yang diukur, misalnya stpjakarta.ac.id dan seterusnya ke bawah. Ranking untuk Indonesia ada di bagian paling kiri dari layar kita. Nah, namun demikian, jika misal kita ingin meng-up atau meningkatkan katakanlah alamat web atau institusi BRSDM-nya, sebagaimana tadi sudah kita diskusikan di awal, tentu saja alamat-alamat web yang ada di depan ini tidak bisa mensupport atau mendukung rankingan untuk BRSDM. Mungkin bisa untuk yang visibility dengan memberikan link ke alamat BRSDM. Namun demikian untuk parameter misalnya size, kemudian juga rich file, kemudian yang scholar tampaknya tidak bisa mensupport. Selanjutnya, untuk yang perankingan untuk yang research center, ada sekitar hanya 30 institusi di Indonesia yang terdaftar di sana. Dulu bahkan lebih sedikit lagi. Dan KKP dalam hal ini diwakili oleh Balai Besar Riset Pengembangan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Dulu sempat ada Litbang KKP, hanya saja mungkin karena seiring berjalannya waktu, ada perubahan nomenklatur, perubahan alamat web, sehingga webnya tidak eksis, mungkin ada proses penghapusan dari pihak pengelola Webometrics. Untuk yang BBRP 2B ini untuk ranking Indonesia ada di urutan 28 saat ini, di ranking dunianya ada di urutan 7.758 dengan ranking masing-masing indikator ada di 4 kolom sebelah kanan. Dulu ini sempat nomor 4 Indonesia tahun 2011, sekitar tahun 2011. Nah, beranjak selanjutnya kita membicarakan strategi peningkatan. Bagaimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan nilai Webometrics kita. Namun demikian, sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa ranking ini sebenarnya hanyalah efek saja, bukan suatu hal yang harus dikejar sebetulnya. Karena sebagaimana tadi sudah kita juga diskusikan di depan,
web ini menunjukkan keaktifan kehadiran kita dalam kegiatan sehari-hari. Apa yang ditampilkan di web adalah cerminan apa yang kita kerjakan di dunia nyata. Sehingga harapannya sebetulnya ranking ini merupakan bonus saja, bukan sesuatu yang dikejar. Namun demikian, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai pada webometrics institusi kita. Misalnya, menyatukan semua web unit kerja menjadi satu domain. Kemudian membuat web atau membuat web pribadi untuk unit-unit kerja, untuk staf, untuk alumni, untuk mahasiswa dengan subdomain institusi yang kita daftarkan untuk diukur. Nah, ini sangat disarankan menggunakan software-software yang istilahnya memang ramah terhadap mesin pencari. Misalnya WordPress multi-user. Kemudian juga mengupdate berita atau konten atau artikel secara rutin. Untuk yang poin 1 dan 2 nanti bisa diberikan contoh, misalnya nanti alamatnya akan menjadi satker.a.brsdm.kkp.go.id atau e-jurnal.brsdm.kkp.go.id. E-jurnal ini di samping nanti bisa meningkatkan size, dia juga bisa meningkatkan nilai untuk indikator scholar. Kemudian juga untuk yang staff nanti bisa kita buatkan misalnya staff.brsdm.kkp.go.id sehingga nanti masing-masing staff by name misalnya diberikan contoh budi.staff dan seterusnya. Kemudian visibility. Visibility ini agak gampang susah. Kalau secara nyata biasanya dengan pertukaran link. Tapi untuk yang sifatnya voluntary, biasanya kita lakukan dengan mengisi konten di web kita dengan konten yang berkualitas. Sehingga konten itu kemudian dirujuk dan mendapatkan link dari web-web lain di luar institusi BRSDM. Sehingga ini menjadi unique link. Ini dapat kita lihat contoh kasusnya untuk web w3.org dan juga MIT. MIT ini salah satu kampus yang terkenal, dia punya web banyak artikel-artikel bagus di sana dan baik artikel maupun dokumen-dokumen di sana dirujuk dengan menggunakan link dari web yang lain. Kemudian untuk blogger atau narablog individual ini bisa dilakukan dengan membuat link ke alamat web atau domain institusi yang kita ukur. Misalnya diletakkan di sidebar dari web pribadi. Kemudian bisa juga mengisi komentar di blog atau di situs media massa dengan memasang link ke alamat web institusi kita. Kemudian untuk yang rich file ini saya yakin dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena kita punya resources yang sangat banyak. Dokumen atau publikasi kita buat dalam berbagai format PDF, PS, DOC, PPT dalam jumlah besar. Kemudian kita upload dengan direct link ke domain atau server sendiri. Nah, sebagai tambahan info, versi baru dari Office yang ekstensinya ada huruf X-nya, DOCX dan PPTX ini tidak dihitung. Nah, kadang kalau untuk rich file ini godaannya adalah karena kita biasanya mengupload file itu ke layanan yang lebih mudah, lebih simple, misalnya ke Google Drive atau ke Dropbox. Ini adalah satu godaan atau tantangan tersendiri memang. Kemudian untuk Scholar, bagaimana upaya untuk meningkatkan nilai atau ranking kita di Scholar ini? Beberapa di antaranya yaitu dengan optimasi menggunakan software khusus untuk scientific paper. Misalnya aplikasi-aplikasi web yang menggunakan aplikasi e-jurnal repository, misalnya OJS atau ePrint atau DSpace, ini biasanya dilakukan di beberapa kampus. Kita juga bisa mengacu ke menu guidance yang ada di Scholar, how to untuk pengelola web. Alamatnya ada di bagian bawah ini, scholar.google.com, /international, /in, /scholar, /inclusion.html. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas
peran serta aktifnya nanti dalam diskusi kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik pribadi maupun institusi kita. Saya cukupkan sekian dan saya kembalikan ke Pak Richard sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas penyajiannya Pak Lutfi ya. Ya, terima kasih Pak Richard. Baik. Ya, Pak Lutfi, ini ada pertanyaan Pak Lutfi. Ini untuk webometric untuk universitas itu menggunakan presentasi penilaiannya menggunakan visibility sebanyak 50%. Jadi webometric dengan porsi 50% ini ini adalah yang termasuk paling masuk akal untuk Indonesia, Pak. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Halo? Langsung ya Pak Richard ya? Ya, langsung aja, Pak Lutfi. Ya. Baik. Sebetulnya indikator-indikator ini tidak bisa berdiri sendiri begitu saja. Mungkin tampaknya bisa berdiri sendiri, tapi sebetulnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Ilustrasinya seperti ini. Kita kembali ke definisi awal tentang visibility. Visibility ini adalah unique link dari website lain di luar web kita yang mengarah ke web kita. Misalnya, web kita membahas tentang, lagi-lagi contoh yang simpel, ikan sidat. Misalnya, tulisannya berada pada alamat brsdm.kkp.go.id/artikel/ikan sidat. Nah, ternyata artikel ini menarik dan bombastis. Kemudian ada orang lain yang melakukan review atau ulasan dengan memasang link pada webnya mereka ke alamat brsdm.kkp.go.id. Nah, itulah kira-kira visibility secara prakteknya. Nah, tentu di dunia ini tidak ada yang memberikan link secara gratis atau secara free, kecuali pada masa lalu di mana blog itu masih berjaya, ada yang namanya tukar link. Jadi misalnya saya punya blog, Pak Richard punya blog, blog ini website pribadi ya Bapak Ibu. Saya masang link ke blognya Pak Richard di sidebar blog saya, dan juga sebaliknya Pak Richard memasang link ke blog saya, diletakkan di blognya Pak Richard. Nah, dari sini upaya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak jejaring yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas artikel atau konten yang ada di web kita, sehingga itu menjadi rujukan dan di-link oleh institusi atau lembaga lain melalui website mereka. Jadi ini tidak merupakan satu indikator yang berdiri sendiri. Nah, memang mungkin ada trik-trik abu-abu lah, gray area. Link ini bisa kita buat dengan dalam tanda kutip membeli, seperti kalau sekarang jual beli follower gitu. Tapi ini dari pengelola webometrics atau bahkan dari pihak search engine tentu saja punya cara untuk menangkal link-link yang tidak unik ini atau link-link yang semacam di karbit ini. Kira-kira begitu penjelasannya Pak Richard. Terima kasih. Baik, jadi Pak ada pertanyaan Pak dari Afrisa Syahada. Apa bisa dikomersialkan, misalkan masuk iklan atau endorsement karena trafficnya tinggi? Endorsement. Baik. Rankingan webometrics agak berbeda dengan tipe-tipe rankingan yang lain. Mungkin rankingan yang lain seperti Alexa itu memperhatikan jumlah kunjungan. Sementara webometrics ini dalam parameter-parameter yang digunakan
dia tidak ada parameter jumlah kunjungan, sehingga yang disebut endorsement atau iklan agar web kita dikunjungi, seperti misalnya portal-portal jual beli biasanya pasang iklan di situs media massa, itu tidak berpengaruh, kalau boleh saya bilang tidak berpengaruh secara nyata. Karena juga jumlah kunjungan itu sebetulnya bisa dilakukan peningkatan secara alami dengan seiring menambahnya konten, kemudian juga dengan menambahnya jejaring, biasanya juga jumlah visitasi, kalau kita berharap ke jumlah visitasi atau kunjungan akan bertambah secara alami. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak, bertanya, Pak. Ini bahwa ada artikel, ada tulisan mengatakan yang perlu diperhatikan dalam hal memeringkatan adalah isu mengenai kebijakan unggah konten terkait karya ilmiah. Karena ada beberapa universitas belum memberikan kebijakan pasti mengenai hal ini. Mohon Pak penjelasannya, Pak. Untuk kebijakan unggah, ya, itu terkait dengan perlindungan karya tulis ilmiah ya, atau terkait dengan HKI atau sesuatu yang ada di institusi. Tentu biasanya ada policy atau kebijakan di internal bahwa karya tulis atau tugas akhir mahasiswa biasanya diunggah, di-online-kan setelah sekian bulan. Tapi itu kerana kebijakan internal masing-masing. Tentu saja untuk peningkatan webometrics kita, misalnya kita mengupload rich file atau yang untuk Scholar, tentu saja dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan layak. Tentu ada tim sebagai penyaring di sana. Sebagai tambahan informasi, Pak Richard, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk yang research center ini, untuk yang pemeringkatan research center, salah satu keunggulan LIPI, kenapa LIPI juara 1? Karena LIPI itu membuat peraturan ada wajib menyetorkan atau serah simpan istilahnya kalau tidak salah dulu, jurnal-jurnal hasil terbitan dari institusi litbang yang ada di Indonesia. Dari sana kemudian dokumen-dokumen itu dari pihak LIPI dilakukan proses scanning dan upload ke servernya LIPI. Itu menjadi salah satu penyebab nilai atau skor dari Scholar-nya LIPI lumayan tinggi juga, karena ada dalam tanda kutip sumbangan dari institusi lain. Itulah salah satu keunggulan institusi yang punya kewenangan membuat regulasi. Kira-kira begitu, Pak. Pak, jadi website itu, Pak, jadi tidak mungkin sampai menghilangkan copyright ya, Pak ya? Enggak, Pak. Di sini yang semangatnya adalah keterbukaan, Pak. Kalau mengenai copyright, mungkin yang sifatnya copyright mending tidak kita publish. Kalau ada kekhawatiran atau ketakutan semacam itu. Baik, Pak, ada seorang penulis mengatakan gini, Pak, dalam dia waktu ditelusuri mengenai website ini, Pak, bahwa kadang-kadang diadakan penelitian bahwa setiap kementerian mengadakan penelitian hal yang sama, seperti Kementerian Kelautan dengan Kementerian dengan PB. Jadi makanya mereka jalannya masing-masing, Pak, tidak ada kerjasama. Bisa penjelasan, Pak? Kalau mengenai kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri, tidak ada hubungan, kolaborasi ataukah kerjasama, mungkin ini di luar konteks pembicaraan kita tentang webometrics ini ya, Pak. Namun demikian, biasanya dalam ranah ilmiah, dalam ranah akademik, kegiatan-kegiatan penelitian itu dilakukan meskipun tanpa kolaborasi atau kerjasama secara nyata, paling tidak dalam publikasi biasanya ada kultur atau budaya saling mensitasi, kira-kira itu. Jadi harapannya ke depan meskipun kegiatan itu tidak secara fisik, secara nyata dilakukan berbarengan, tapi merupakan
satu pengembangan dari satu milestone ke milestone berikutnya, sehingga hasil risetnya nanti statusnya akan meningkat dan pada akhirnya bisa dihilirisasi dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat karena tingkat kematangannya semakin tinggi. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Arif Rahman Hakim Pak. Dengan penerapan Webometric, keuntungan dari Satker riset atau pendidikan apa saja dan lembaga penilai kinerjanya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, keunggulannya apa sih? Kalau kita misalnya tercantum di database-nya Webometrics, sebetulnya Webometrics ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, dapat kita anggap sebagai bonus atas pencapaian kita mengoptimasi website, yang mana website ini merupakan cerminan dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, dengan web kita tampil dan lebih hadir di dunia maya, ketika ada orang mencari sesuatu di mesin pencari di Google, harapannya web kita akan selalu nyantol atau muncul di halaman pertama hasil pencarian misalnya Google. Karena saya yakin jarang sekali, bahkan mungkin Pak Richard atau Bapak Ibu sekalian boleh survei dari misalnya 5.000 pegawai BRSDM atau sekian belas ribu pegawai KKP, berapa banyak sih yang setiap pagi dengan sadar mengetik alamat web kantornya kkp.go.id? Sangat jarang sekali. Apalagi orang lain. Dan kebanyakan kita datang ke satu web itu dari mesin pencari, bukan dari mengetik manual kayak kita sehari-hari misalnya mau berkunjung ke web media massa, detik.com atau kompas.com. Kita mengetik secara sadar itu, Pak. Tapi untuk web-web institusi itu sangat jarang, dan yang bisa diharapkan salah satunya adalah visitor itu datang ke web kita melalui hasil dari mesin pencari atau dari Google misalnya. Kira-kira itu Pak Richard, salah satu keunggulan yang kita peroleh kalau misalnya web kita berada pada direktori atau database Webometrics. Tentu ini merupakan satu bonus saja sebetulnya. Baik. Pak, mohon tanggapannya Pak. Website adalah pasar global. Isinya harus internasional, ditujukan pada penonton lokal, tapi juga asing. Misi harus menargetkan tidak hanya sarjana, tapi rekan kerja, tetapi juga peningkatan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Mohon Pak penjelasannya. Kita perlu bicara segmentasi ya kalau seperti itu, karena tentu saja tidak semua web yang kita buat, kita bangun itu tidak untuk misalnya konsumsi semua kalangan. Tentu misalnya ketika kita membuat e-jurnal misalnya, konsumsinya terbatas untuk masyarakat akademik atau masyarakat ilmiah. Beda misalnya kalau kita membuat portal misalnya untuk press release pemberitaan, atau untuk menunjukkan atau memberitakan capaian-capaian kinerja, tentu ada segmentasi di sana. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk yang tadi ditanyakan. Baik, ini Pak ada tulisan, instrumen yang paling sering digunakan oleh perguruan tinggi sebagai bahan rujukan mengevaluasi performa dan produktif berdasarkan website yang dimiliki adalah melalui database pengukuran perguruan tinggi dunia, yaitu Webometrics dan Fortitude. Apa sih Pak samanya dan bedanya dengan Fortitude? Saya malah belum paham tentang Fortitude itu, mohon maaf. Jadi mungkin dalam kesempatan ini belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena sejauh ini yang saya tahu untuk pemeringkatan kelembagaan universitas yang berbasis web, salah satunya Webometrics. Yang lain mungkin ada Arwu, ada The QS. Masing-masing tentu punya indikator
Tapi mungkin indikatornya ada yang beririsan, ada yang tidak. Kira-kira itu Pak Richard. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Ahmad Fauzi. Apa kelebihan Webomatic dibandingkan metode yang lain sehingga penting bagi suatu institusi? Baik, terima kasih. Tadi sudah saya ulas sebetulnya, salah 3 di antara beberapa. Yang pertama, dia sifatnya global. Kemudian yang kedua, dia tidak menarik bayaran atau iuran atau pungutan dan juga tidak menerima iklan. Di samping itu, parameter-parameter yang digunakan itu parameter yang bisa kita usahakan, kita upayakan, dan juga kita bisa melakukan pengukuran sendiri dengan tools yang tersedia. Karena tools yang tersedia rata-rata bisa kita akses, misalnya mesin pencari google.com, Yahoo Search, Exalit, dan seterusnya. Kira-kira itu penjelasannya Pak Richard. Baik, Pak, bahwa disebutkan kalau Webomatic itu menggunakan metode inbound dan outbound itu dapat meningkatkan jumlah backlink secara efisien. Dan menggunakan metode ini juga sangat mudah diterapkan. Betul, Pak? Itu sepertinya berada pada gray area, Pak, area abu-abu. Khawatirnya nanti ketika hal ini diketahui baik oleh search engine maupun oleh pengelola Webomatrix, ada kejadian nanti hasil pencariannya di drop, nilai-nilai pencarian ketika kita menginput alamat web kita. Namun demikian prakteknya backlink yang kalau yang benar insya Allah enggak, tapi kalau lewat jalur yang abu-abu biasanya riskan. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita tidak bisa membuat link secara masif dalam satu kurun waktu yang sangat pendek. Misalnya kita baru membangun web pada bulan November, Desember. Kemudian tiba-tiba pada bulan Januari, Februari sudah ada link masuk ke web tersebut sekian ribu. Itu kalau nggak hasil dalam tanda kutip beli agak susah. Apalagi misalnya pada bulan-bulan berikutnya tidak terdeteksi ada peningkatan link. Karena dari mesin pencari tentu punya dokumentasi data berapa penambahan jumlah link. Dari sana ketahuan link yang sifatnya alami dan link yang sifatnya artificial atau buatan akan ketahuan, sehingga potensi di drop hasil pencariannya akan sangat besar. Case-nya mungkin bisa dilihat di portofolio Google Scholar. Google Scholar ini ada salah satu komponen penilaian, tapi ini di luar perbincangan kita tentang Webomatrix ya. Ini tentang citasi. Jadi di Google Scholar itu salah satu komponen penilaian adalah citasi dari orang lain. Kadang kalau kita punya power, punya kuasa, punya kewenangan, atau sebagai dosen, kita meminta anak bimbing kita atau meminta mahasiswa kita untuk mensitasi karya kita. Nah itu nanti kalau sitasi yang sifatnya masif itu biasanya nanti di drop dan tidak diikutkan dalam perhitungan atau penilaian. Bahkan biasanya diberi tanda asterik atau tanda bintang dari pihak pengelola. Case-nya di sini adalah Google Scholar. Itu Pak. Baik, Pak, kalau penulis kita Pak kerjasama dengan misalkan profesor Amerika itu Pak kadang-kadang linknya jadi yang melihat itu makin banyak. Kenapa Pak? Mungkin ada faktor senior dari profesor yang ada di luar negeri atau karena keterkenalan pamor. Tapi yang jelas untuk artikel-artikel yang diukur dalam indikator Scholar maupun size, itu artikelnya harus disimpan di server domain kita, tidak di server pengelola jurnal yang ada di luar institusi kita. Tentu ini kadang bertabrakan dengan kenyataan bahwa sebagian pengelola jurnal
sudah memiliki web, katakanlah web OJS sendiri, dan juga mereka mengupload ke servernya. Tapi jadinya nanti seolah ada 2 kali upload. Tapi ini tergantung dengan urgensi, kepentingan, dan selama tidak menabrak dari rambu-rambu terkait dengan duplikasi, haki, dan lain sebagainya. Oke, baik Pak. Lanjutkan Pak ya. Silakan Pak Richard. Ini ada pertanyaan dari Imade Susi Erawan. Dalam upaya meningkatkan visibility dalam webometrik, metode SEO apakah layak diterapkan dalam konteks tersebut? Sebenarnya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya agak berupaya agar webometrics ini tidak dikaitkan dengan SEO atau search engine optimization, optimasi mesin pencari. Karena kita anggap ini 2 hal yang berbeda lah. Satu terkait dengan webometrics yang dalam kerangka ilmiah, kerangka akademik dan ilmiah. Sementara SEO itu selama ini identik dengan bagaimana produk kita bisa laku dijual, yang biasanya dilakukan oleh para online marketer atau pebisnis online. Tentu saja dalam praktek memang jagoan-jagoan SEO akan mempunyai kontribusi untuk terkait dengan webometrics ini. Itu Pak. Baik, Pak, kalau lihat tadi Bapak jelaskan bahwa di hasil ini penilaian di universitas dan di dunia UI adalah urutan di Indonesia 158, di dunia 690. Sedangkan kalau kita lihat juga Pak dari QS Pak, itu mengenai life dan medicine itu peringkatnya antara UI, terus natural science ITB, engineering ITB, arsitek ITB, physical ITB, sedangkan yang lainnya ada biological science IPB, engineering mechanical ITB. Ini bicaranya kalau dilihat antara 2 ITB dengan UI Pak. Kenapa ya Pak ya? Yang masuk ranking terus ini Pak. Mungkin karena di sana sudah terbangun sistem yang baik Pak. Jadi mereka secara alami tanpa ada semacam kebijakan dari atas ke bawah, kultur sudah terbangun. Sehingga secara otomatis kegiatan karya-karya ilmiah itu sudah terdokumentasi dengan baik dalam posisi daring, dalam posisi online. Sementara yang lain atau bahkan kita perlu menerapkan satu budaya, satu kultur agar semua yang kita lakukan ini bisa terdokumentasi dengan baik, khususnya dokumentasi dalam bentuk daring di web kantor kita dan juga di server kita sendiri. Itu Pak. Ya, Pak tadi Pak katakan bahwa kalau kita dibandingkan LIPI kita kan 638, sedangkan LIPI itu 1,2 ya, juta. 2 juta. Itu Pak, bagaimana Pak kita untuk setidaknya ke depannya Pak untuk supaya peringkat kita setidaknya bisa naik lagi Pak? Sebetulnya salah satu yang perlu kita sepakati atau perlu kita usulkan ya ke pimpinan, ini adalah terkait dengan penamaan domain yang ada di institusi kita. Kalau tidak salah sudah ada Permen KP tahun 2014 tentang penamaan domain yang ada di eselon 1, termasuk juga aplikasi-aplikasi. Hanya saja seiring berjalannya waktu, kemudian ada perubahan dari developer web juga mengenai struktur penamaan domain kita, domain yang ada di KKP, sehingga opsinya untuk memperbaiki hasil pencarian kita di Google, hasil pencarian institusi kita di Google, salah satunya kita perlu membuat alamat yang tetap, tidak berubah-ubah, dan juga tentu rajin kita isi. Ini tadi yang saya tampilkan sebagai contoh ilustrasi adalah alamat brsdm.kkp.go.id. Tentu saja hasil pencariannya rendah, karena alamat tersebut sejauh yang saya tahu saat ini
sudah tidak digunakan lagi karena BRSDM kan webnya beralih ke alamat direktori dari KKP, yaitu kkp.go.id/BRSDM. Kira-kira itu Pak Richard. Pak, kalau itu Pak, kita juga ada suka dengar sama big data dengan Sinta, gimana? Apa pengaruhnya Pak? Big data dan Sinta. Ya, Sinta kan kita ada hasil penulis-penulis dikumpul-kumpulin juga ke situ untuk apa? Misalkan untuk supaya tempat untuk apa? Ini tulisan-tulisan mereka Pak, menampung tulisan-tulisan mereka Pak. Apakah ada pengaruhnya juga Pak? Kalau Sinta itu kalau tidak salah kan semacam database direktori peneliti, dosen, dan juga karya ilmiah. Dia melakukan perankingan tersendiri juga. Kalau big data mungkin terminologi umum, dalam praktek ada banyak penerapan dan juga ada banyak aplikasi yang digunakan. Sah-sah saja kita menggunakan indikator Sinta misalnya untuk penilaian kinerja individu atau penilaian kinerja dari satuan organisasi unit kerja yang ada di tempat kita. Namun demikian Sinta ini kan sifatnya tidak global Pak, hanya nasional. Mungkin salah satu yang kalau kita ingin bertarung di level global, salah satunya Webometrics ini yang bisa kita upayakan dengan mudah dan juga parameter penilaiannya terbuka dan bisa kita simulasikan. Baik, Pak, sebagai penutup Pak, itu kan judul kita hari ini adalah peningkatan performa kinerja satuan berbasis website khususnya untuk riset dan pendidikan. Silakan Pak, ada kata-kata penutup Bapak. Baik, terima kasih Pak Richard, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pemirsa BRSDM TV yang berbahagia. Terima kasih atas banyak pertanyaan, atensi, dan juga diskusinya siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Tentu tak ada gading yang tak retak, dan banyak hal-hal yang mungkin saya kurang, mungkin kita bisa saling diskusi di lain waktu, tidak hanya melalui kanal YouTube BRSDM TV ini, tapi juga mungkin bisa melalui email, sebagaimana tadi sudah saya tayangkan pada bagian awal paparan saya. Jika ada yang ingin diskusi lebih lanjut, saya akan sangat senang sekali, dan sekiranya ada hal yang mungkin saya keliru atau Bapak Ibu sekalian kurang berkenan dengan penyampaian saya mohon maaf. Kira-kira itu Pak Richard, terima kasih atas diskusinya yang hangat siang hari ini, meskipun di Jogja di tempat saya agak mendung ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Pak Richard. Baik, terima kasih Bapak Lutfi Asadat SPI MSc, Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul. Kami ingatkan Sobat Bali, silakan klik subscribe agar materi yang bermutu ini kian dapat disebarluaskan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang. Pak Lutfi, makasih ya Pak Lutfi ya. Sama-sama Pak Richard, terima kasih Pak. Tetap sehat, tetap semangat Pak Richard. Baik Bapak, saya pamit dulu ya Pak. Baik. Pak, terima kasih Bapak. Buat teman-teman BRSDM. Ya, teman-teman Humas Data dan Kerjasama. Baik Pak.